Salah satu film permintaan dari kalian yang berjudul Pangin Love. Dan film ini udah pernah aku storyin 2 tahun yang lalu. Namun ya begitulah storynya, masih ala kadarnya. Lawang namanya juga masih belajar, jadi ya butuh proses, nggak semudah copy paste. Langsung ke referensi, film ini sendiri akan menceritakan petualangan 4 anak pang yang salah satu dari mereka ingin menyatakan rasa cintanya ke wanita yang disukainya sejak dulu. Dia sendiri ingin menyatakan cinta akibat wanita tersebut ingin menikah, dan mereka berempat harus menemui wanita itu di Jakarta, sedangkan keberadaan mereka di Malang. Dan bagaimana kisah mereka berempat? Berhasilkah mereka menemui wanita itu sebelum dinikahi orang lain? Yang udah nonton ya ngerti sih. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh Almira dan Yoji yang terburu-buru dan ingin menemui teman mereka yang bernama Mojo. Di sana Almira dan Yoji memberitahu ke Mojo bahwa teman mereka yang bernama Arok berniat bunuh diri dengan meloncat dari kantor Departemen Agama. Lalu Almira, Mojo, dan Yoji pun bergegas pergi ke tempat Arok bunuh diri. Di sini, alasan Arok untuk bunuh diri adalah dia mendapat kabar bahwa orang yang disukai Arok yang bernama Maya, dia hendak menikah dengan orang lain di daerah Jakarta sekitar 5 hari lagi. Dan tiba-tiba Arok pun langsung ingin loncat. Beruntungnya aksi tersebut dapat dicegah oleh Almira, Yoji, dan Mojo. Bantuin dong, dukung semua. Aku dulu bantu lo, Mas. Mau kemana, Mas? Loh, Mas. Untung kan ikut nolong, Bro. Coba kalau gak, di penjara raimu. Setelah hal tersebut, Almira memberitahu bahwa Maya sebenarnya menyukai Arok. Mendengar hal itu, Arok pun langsung berinisiatif ke Jakarta untuk menemui Maya dan menyatakan cinta kepadanya. Di sini Almira, Yoji, dan Mojo sangat mendukung keputusan Arok. Sekali berarti, setelah itu baru mati, Rok. Yang kemudian mereka semua berpamitan dengan Ibu Mojo di kuburan. Kejarlah cintamu sampai ke negeri Cina. Setelah berpamitan dengan Ibu Mojo di kuburan, untuk menuju ke tujuan awalnya mereka ingin menumpang kereta barang. Namun sayangnya mereka semua dihalangi oleh security yang berada di area kereta. Yang pada akhirnya mereka semua menuju ke pangkalan truk. Awalnya di sini Mojo izin ingin menumpang truk ke arah Jakarta langsung. Namun sialnya nggak ada yang langsung ke Jakarta. Dan terpaksa mereka menumpang sebuah truk yang berwarna merah yang tujuannya menuju Jogja. Dan dari sana mereka berencana mencari tumpangan lain ke Jakarta. Gilo gendeng. Musiknya itu aneh banget loh. Cemen terus kurang liar loh. Ngebut. Kocok waro wis ngebet, Pak. Tapi sialnya mereka malah terbawa truk yang salah. Alih-alih ke Jogja, mereka malah terbawa ke Gunung Bromo. Nggak usah ikut-ikut, Pak deh. Ini urusannya kita. Ayo. Bukannya kamu mau ke Jogja? Emang ini di mana, Pak? Bromo. Yang kemudian Yoji, Arok, dan Almira menyalahkan Mojo. Ketika di Bromo mereka mengalami kedinginan ditambah kelaparan. Untuk menebus kesalahannya, di sini Mojo mencoba untuk bekerja di sebuah warung makan. Ya, supaya dapat timbalan uang atau makanan. Tapi sialnya malah Mojo diusir karena dikira mau maling. Ada maling, Kon. Oh, setan kok.
Ron. Dan untuk mendapatkan makanan, mereka terpaksa mencari di tempat sampah. Setelah hal itu, mereka tidur di emperan warung. Dan paginya mereka dibangunkan pemilik warung. Bu. Yang ini jangan, bahaya. Biar saya aja. Rok, bangun, Rok. Yang kemudian mereka membantu pemilik warung bersih-bersih. Sambil bersih-bersih, Arok membeli satu cincin yang dipikirnya sebagai tanda cinta kepada Maya. Dan setelah mereka bersih-bersih, sebagai imbalannya mereka diberikan makan dan minuman dari pemilik warung. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi dan mereka menumpang jeep. Yang ternyata pemilik jeep tersebut adalah pasangan Pang juga. Yang kemudian ketika mereka sampai di Blitar, mereka mampir ke makam Bung Karno. Di makam Bung Karno, Mojo sangat mengagumi sosok Bung Karno dan Mojo pun mendeklamasikan teks proklamasi di depan makam. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah dari makam Bung Karno, mereka nebeng mobil rusak yang diderek ke arah Cepu. Di dalam mobil mereka berdebat mengenai masalah anti kemapanan dan yang lainnya. Dan ketika sampai di tempat tujuan, mereka bertemu dengan seorang penjual sate Madura yang kemudian mereka berakting mabuk biar dikasih harga murah. Di sana mereka minta dibuatkan 40 tusuk sate. Namun karena mereka memberi tukang sate itu dengan uang Rp6.000, tukang sate itu marah sambil mengeluarkan celurit. Mereka semua hampir saja dihabisi sama si tukang sate. Untung Arok langsung menteriakan kata-kata penyesalan untuk Maya karena tak berhasil menyatakan cinta. Beruntungnya tukang sate itu mengampuni mereka atas dasar kesamaan nasib. Yang ternyata dulunya tukang sate itu gagal menikahi dengan pujaan hatinya yang bernama Tiwi. Kenapa sih harus Tiwi? Heran. Karena orang tua Tiwi berniat menjodohkan anaknya dengan seorang juragan garam, yang pada akhirnya mereka dibolehkan membeli 20 tusuk sate dan 4 lontong seharga 6.000, asalkan mereka sendiri yang membakarnya. Tapi Tiwi merelakan dirinya sama juragan itu. Hati saya menangis. Setelah hal tersebut, Almira, Arok, Mojo, dan Yoji meneruskan perjalanan ke Semarang dengan menaiki bus. Di tengah perjalanan, Yoji merasa sakit perut akibat sate yang dimakan semalam. Dan di sini Yoji udah nggak bisa menahannya, yang pada akhirnya Yoji boker di jendela. Lapa kok niko? Jengking dek jendela. Asem, apa iki? Tapi di sini sialnya kotorannya malah mengenai mobil di belakangnya yang ternyata dikemudikan anggota TNI. Akibat hal tersebut mereka diberi hukuman. Arok dan Mojo dihukum push up di depan sebuah kelenteng. Sementara Almira disuruh membersihkan kotoran Yoji yang berada di kaca mobil. Di sisi lain Maya dan tunangannya yang bernama Indra. Maya sendiri ingin mengajak Indra untuk mengurus surat-surat pernikahan mereka. Namun di sini Indra terlihat nggak peduli. Setelah hukuman itu selesai, mereka berempat meneruskan perjalanan ke Rembang. Selama di perjalanan, Yoji selalu disalahkan oleh mereka akibat ulah Yoji tadi. Untuk permintaan maaf Yoji ingin mencarikan tumpangan untuk mereka. Sedangkan yang lainnya beristirahat di sebuah pemukiman dekat dermaga. Ketika Mojo sedang mencari makan, tanpa sengaja Mojo melihat poster bergambar Yoji yang sedang berpose menggunakan pakaian basket. Sontak Mojo tertawa karena melihat pose Yoji yang konyol, sehingga membuat penasaran Almira dan Arok. Yang kemudian Almira dan Arok juga ikut tertawa setelah melihat hal tersebut. Melihat hal itu, di sini malah gantian Yoji yang marah dan meninggalkan mereka ke pinggir dermaga. Lalu Almira menyusul dan menenangkan Yoji. Yang kemudian Almira mengatakan kalau Yoji terlihat menjijikan di poster itu. Dan akhirnya di sini Yoji ikut tertawa juga. Setelah hal itu, mereka menumpang truk pengangkut tepung terigu ke Semarang. Apa itu? Supirnya gak ngomong-ngomong. Selama di perjalanan, mereka melihat banyak sekali bendera atau banner pemilu yang kemudian mereka bercanda seandainya kalau mereka membuat sebuah partai. Singkatnya, setelah sampai di Semarang, mereka turun di suatu tempat yang sedang kena banjir. Ini di mana, Pak? Semarang.
Semarang. Nggak bisa di tempat lain yo. Masa preman takut sama banjir? Ayo turun. Melihat hal itu, ya terpaksalah Arok, Mojo, dan Yoji melepas celana mereka dan berjalan sambil menggontok Almira yang tentunya tidak mungkin karena Almira disuruh ikut telanjang, makanya Almira digotong. Dan sialnya tanpa sengaja ada yang melintas di kaki Yoji yang kemudian mereka semua terjebur ke air. Malamnya, akibat mereka tercebur, otomatis pakaian mereka basah semua. Dan mereka bertiga terpaksa memakai celana dari plastik, sedangkan Almira memakai sebuah daster. Di sini Arok melihat kaki Mojo yang terluka akibat di daerah banjir tadi. Namun kata Mojo lukanya tidak apa-apa. Ketika mereka semua sedang istirahat, Almira curhat ke Yoji bahwa Almira kesal sama ibunya karena Almira ingin dijodohkan sama laki-laki pilihan ibunya. Yang kemudian mereka berdua melihat Mojo dan Arok sedang tidur bersama. Lalu tanpa sengaja Arok mimpi berhubungan intim dengan Maya. Tapi di sini malah Mojo yang kena dan Mojo pun memukul Arok. Aku wis rindu pol be awakmu, Mas. Arok lindur iku. Setan kok titik. Itu ngono, Cuk. Meneng wae. Titik lah. Iya. Kon mimpi apa? Hah? Porno yo, porno. Maya apa Mojo? Ayo. Di petang hari mereka melanjutkan perjalanan dan ketika mereka ingin menyeberang ke stasiun kereta, tanpa sengaja mereka melihat bapak-bapak yang kesusahan dan mereka membantu membereskan barang-barang bekas yang dibawa bapak-bapak tersebut. Yang kemudian mereka menuju ke stasiun kereta dan menumpang kereta barang. Selama di perjalanan mereka semua berdiskusi seandainya Arok diterima oleh Maya, apa yang akan dilakukan Arok di masa depan. Dan di sini Arok menjawab akan membangun sebuah usaha yang kemudian Arok pun tertidur. Selama tidur, Arok bermimpi diperkosa oleh om-om yang memisahkan dirinya dengan Maya. Ikut Maya! Maya! Lepasin istriku! Aduh, dilepon! Melihat tingkah Arok, Mojo, Yoji, dan Almira pun tertawa ketika Arok sadar dari tidurnya. Ngapa, Rok? Kenapa kon? Mimpi diperkosa om ya, Rok. Jangan om, jangan om. Aja. Singkatnya, setiba di stasiun daerah Banyumas, mereka menumpang mobil jenazah yang membawa mereka ke Cirebon. Di sini awalnya Arok, Yoji, dan Almira menolak untuk menumpang mobil itu, namun karena rasa cinta Arok ke Maya, mereka semua terpaksa menaikinya. Singkatnya, ketika di perjalanan, kedua sopir mampir ke sebuah pedagang duren. Di sini mereka mengira bakal ditawarin duren dari kedua sopir tersebut, tapi nyatanya tidak. Jalan lagi kita, Dek. Ketika mobil jenazah itu melanjutkan perjalanan, Arok, Almira, dan Yoji selalu mengeluh dengan keadaan mereka dan selalu menyalahkan Tuhan. Dan tiba-tiba sopir yang menyetir mobil tersebut ngantuk. Kenapa sih? Asu, supirnya ngantuk, Cuk. Pak. Sehingga mereka terlihat ugal-ugalan dalam mengemudikan mobil. Melihat keadaan mereka dalam bahaya, Mojo langsung berdoa. Sedangkan Yoji, Arok, dan Almira langsung meminta ampun ke Tuhan agar mereka selamat dalam perjalanan. Setiba di Cirebon, mereka semua mabok dan muntah karena ulah sopir ambulan tadi. Lalu mereka semua kelaparan. Untuk membeli sebuah makanan, mereka berempat mencoba mengamen menggunakan lagu punk. Namun hal itu sia-sia. Mereka hanya mendapatkan recehan. Hah? Cuma segini? Yang kemudian Yoji dan Almira mengamen di jalan dengan menyanyikan lagu dangdut dan berjoget. Jatuh bangun aku. Dan hal itu berhasil, mereka berdua mendapatkan uang yang lebih. Di sini Arok dan Mojo awalnya tidak mau ikut karena malu ketahuan bergaya dangdut oleh anak pang yang lainnya. Tetapi demi sesuap nasi, ya akhirnya mereka ikut mengamen juga. Tarik, Cuk!
yang pada akhirnya mereka mendapatkan nasi padang yang mewah. Mewah hari ini. Seusai makan nasi bungkus, Almira kebingungan karena datang bulan. Dan mereka semua bingung karena mereka tidak punya cukup duit untuk membeli pembalut. Yang kemudian mereka semua memutuskan untuk membeli pembalut secara ketengan. Lalu mereka berempat datang ke sebuah warung untuk membeli 2 pembalut. Dan pemilik warung menyediakan 2 bungkus. Di sini mereka berdebat dengan pemilik warung karena mereka meminta 2 pembalut saja, bukan 2 bungkus pembalut. Merasa kesal, Arok langsung merobek salah satu bungkusan dan menunjukkan 2 lembar pembalut karena uangnya kurang. Melihat hal itu, pemilik warung langsung marah dan menuntut mereka membayar bungkusan yang dirobek. Lalu Almira berdiskusi dengan Arok dan Mojo yang kemudian mereka merencanakan untuk melempar uang dan membawa lari bungkusan tersebut. Sementara Yoji berusaha menenangkan pemilik warung. Mendengar mereka berdiskusi dalam bahasa Jawa, pemilik warung itu langsung memberikan 2 bungkus pembalut itu untuk dibawa tanpa membayar. Karena ternyata ia berasal dari Malang dan dia juga fans dari Arema. Setelah hal tersebut, malam harinya, mereka ingin meneruskan perjalanan ke Jakarta. Tetapi Mojo tampak lemah dan tak berdaya. Ketika diperiksa, ternyata luka di kakinya semakin parah akibat terjatuh saat menggotong Almira di Semarang. Kakinya Mojo mengalami tetanus. Melihat hal itu, mereka bertiga langsung membawa Mojo ke klinik terdekat. Namun sayangnya ketika mereka ingin memeriksakan Mojo di klinik tersebut, mereka ditolak masuk oleh resepsionis yang beralasan penuh yang kemudian mereka semua diusir oleh satpam. Melihat keadaan Mojo yang semakin parah, Arok ingin mengajak mereka semua pulang ke Malang. Ya udah, kita balik ke Malang. Karena percuma saja membawa Mojo yang sedang sakit ke Jakarta. Dengan rintihan, Mojo berkata untuk jangan pulang ke Malang karena akan sia-sia saja ketika dirinya mati namun sahabatnya gagal menyatakan cinta ke Maya. Lalu Arok dan Yoji berinisiatif untuk menculik dokter klinik tadi untuk mengobati Mojo. Dokter kok penakut? Ketika mereka berhasil menculik dokter tersebut, mereka menyuruh dokter itu untuk mengobati Mojo dan dokter itu menyuntik Mojo. Setelah keadaan Mojo membaik, mereka melanjutkan perjalanan yang kemudian mereka akhirnya tiba di stasiun Jatinegara, Jakarta. Mereka memasuki daerah pasar, lalu Arok menunjukkan cincin yang dibelinya di warung ketika mereka di Bromo tadi. Melihat cincin Arok, Almira, Yoji, dan Mojo marah karena semestinya cincin itu bisa dijual untuk makanan. Karena ulah Arok, mereka semua kecewa. Mereka semua jauh-jauh datang ke Jakarta demi menemani Arok, namun Arok malah egois dan mementingkan dirinya. Yang kemudian Mojo pun emosi dan langsung memukul muka Arok dan tanpa sengaja mengenai tukang bakso. Dan tukang bakso itu terjatuh ke seseorang yang duduk di warung, yang ternyata dia adalah Leo, yaitu preman di wilayah itu. Sedangkan Arok awalnya udah minta maaf ke Leo, namun Leo langsung menantang Arok yang kemudian Arok langsung memukul Leo hingga terjatuh. Ketika Leo dipukuli Arok, anak buah Leo langsung membantu Leo dan memukuli Arok. Dan tiba-tiba polisi datang, lalu Leo melarikan diri bersama anak buahnya. Tapi sebelum itu dia sempat membawa cincin Arok yang terjatuh. Yang pada akhirnya Arok, Almira, Mojo, dan Yoji masuk ke penjara. Di dalam penjara Arok meminta maaf ke Yoji dan Mojo akibat ulahnya dan di sini Arok sangat menyesal. Untuk menyelesaikan masalah mereka di penjara, Almira membujuk Yoji untuk menghubungi Tante Rosa agar dia dapat mengeluarkan mereka berempat dari tempat itu. Yoji sendiri awalnya gak mau berurusan dengan Tante Rosa, tapi demi teman-temannya akhirnya dia mau. Dan Yoji pun meminta izin ke polisi untuk menghubungi tantenya. Ketika Tante Rosa sudah datang, Tante Rosa mau mengeluarkan mereka tapi dengan memberi sebuah syarat, yaitu syaratnya Yoji harus ikut 3 kali sesi pemotretan. Di sini Yoji awalnya gak mau, tetapi akhirnya menyanggupi karena bujukan Arok dan teman-temannya. Di sisi lain pernikahan Maya mau dilangsungkan, namun di sini Andra belum datang ke tempat Maya dan pernikahan itu sedikit tertunda. Melihat kelakuan Andra, Maya merasa bimbang untuk menikahinya dan Maya merasa sedikit sedih. Singkatnya, setelah mereka berempat dibebaskan Tante Rosa, mereka segera pergi ke tempat Maya. Di tengah jalan, Arok melihat Leo sedang berada di warung bersama anak buahnya. Arok langsung meminta mobil untuk dihentikan. Dan Arok pun keluar dari mobil lalu menantang Leo untuk berkelahi. Yang kemudian Arok, Mojo, Almira, dan Yoji memukul mereka bersamaan. Gak terima dipukul Arok dan kawan-kawannya, Leo dan yang lainnya langsung mengejar dan mencegat mereka berlima di sebuah gang.
Di gang tersebut, Arok dan yang lainnya ingin dihabisi oleh Leo dan kawanannya. Dan tiba-tiba datang Eki, yaitu pimpinan dari seluruh anak pang. Di sini Eki sendiri menyuruh agar Arok dan Leo menyelesaikan masalahnya sendiri menggunakan tangan kosong, yang kemudian mereka berdua berkelahi. Di depan sana Tuan menanti. Tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali loh. Di awal perkelahian, Arok babak belur dan kalah. Tetapi setelah Maya datang dan memberi semangat, Arok tiba-tiba langsung semangat dan bertubi-tubi menghajar Leo sampai jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Lalu datang seorang yang bernama Andra, yaitu orang yang mau menikahi Maya. Andra sendiri langsung bertanya ke Maya, katanya milih dia atau Arok. Maaf, Ndra. Aku mencintai Arok. Tapi konyolnya hal itu malah membuat Andra bersyukur karena sesungguhnya dirinya belum siap menikah. Itulah sebabnya mengapa selama beberapa hari sebelum hari pernikahannya, Andra ogah-ogahan mengurusi persiapan nikahannya dan memilih ngurusin bandnya. Setelah hal itu, Arok langsung menyatakan cinta dan langsung melamar Maya. Dan bersamaan itu pula Yoji juga menyatakan cintanya pada Almira. Di sini Maya menerima cinta Arok beserta lamarannya, sedangkan Almira menerima cintanya Yoji. Lah, Mojo dapat apa? Silakan kalian berkomentar. Oke, seperti itu ya story film Pang in Love yang menurut gua salah satu film komedi terbaik di zamannya atau bahkan hingga sekarang. Banyak sekali adegan humornya di film ini. Atau bahkan pertikaian mereka berempat mulai dari Mojo yang salah menaiki truk yang kemudian mereka terbawa ke Bromo. Kemudian Yoji boker di jendela lalu mereka kesal akibat ulahnya Yoji. Mereka semua diusir dari bis dan harus menerima hukuman dari tentara. Yang pada akhirnya mereka semua merasa dihianati oleh Arok karena Arok mementingkan dirinya sendiri. Konsep yang diberikan sang pembuat film gak tahu lagi dah, the best pokoknya. Komedinya tuh dapet banget. Tapi satu hal yang gak gua ngerti di penutupan film, yaitu ini untuk mengenang teman kami tercinta Yogi Aulia Fudiansyah. Nah, dia tuh siapa coba? Apakah penulis, aktor, atau orang-orang terkenal pada zamannya, atau bahkan sahabat sang pembuat film? Tolong dong bantuannya, sumpah gua nggak ngerti sama sekali dan itu masih jadi perdebatan hingga sekarang, bahkan di seluruh media sosial. Dan seperti itu aja, yang mau full movie ya kayak biasanya cek di komentar yang di pin. Terima kasih udah nyimak sampai habis and stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.